menantunya, yaitu Ina Naiborngin. Karena kerinduan dengan itonya teman, Boru Naintang mengajak suaminya untuk berkunjung ke rumah orang tuanya Naibaho Sihaan di Pangururan. Namun di tengah perjalanan, Boru Naintang membunuh suaminya dan melanjutkan perjalanan seorang diri. Sampai di Pangururan teman, Boru Naintang bersembunyi di rumah bapak udahnya Hutaparik. Kemudian tanpa ada yang mengetahui, ia melahirkan seorang anak laki-laki dan disembunyikannya. Setelah sekian lama Opupalti Sinaga menunggu anak dan menantunya yang tidak pulang, maka pergilah Opupalti mencari ke rumah besannya Naibaho Sihaan di Pangururan dan bertanya teman, di manakah anak dan menantunya berada? Dan dijawab, yang ada adalah Boru Naintang, sementara suaminya anak dari Raja Sinaga tidak ada. Kemudian mereka memanggil Boru Naintang dan bertanya, di mana suaminya? Akhirnya dia mengaku telah membunuh suaminya. Dan Opupalti pun menuntut balas atas kematian anaknya dengan meminta agar Boru Naintang dibuang dan ditenggelamkan ke tengah danau. Keesokan harinya, Naibaho Sihaan beserta anaknya laki-laki yang lain membawa Boru Naintang ke tengah danau dan menenggelamkannya dengan batu pemberat dan mereka kembali ke tepi danau. Namun Boru Naintang tidak mati tenggelam, bahkan kembali ke tepi danau. Kejadian ini terus berulang-ulang, setiap ditenggelamkan tetapi selalu muncul kembali ke tepi danau. Karena ayahnya Naibaho Sihaan dan saudaranya laki-laki sudah kelelahan dan kehabisan cara untuk menenggelamkannya, maka Boru Naintang mengajukan permintaan kepada orang tuanya dan saudaranya untuk dibuatkan satu tambak atau pertanda dan agar ditanam jabi-jabi sejenis baringin di tambak itu. Kemudian dia juga meminta seekor ayam putih. Kemudian sebuah hajut sejenis tempat penyimpanan benda kapur, tembakau, sirih, dan lain-lain. Dan juga meminta selembar tikar baru. Dan semua permintaannya tersebut agar diletakkan di tambak itu. Akhirnya mereka memenuhi permintaan Boru Naintang. Setelah permintaannya tersedia, Boru Naintang pun mengambil tikar itu dan meletakkan anaknya yang baru lahir di atas tikar itu teman, yang tidak pernah diketahui orang lain kelahirannya. Kemudian dia berdoa, katanya teman, Lango ho hasian, na iko ditandoan ni halak doho muse. Hai anakku tercinta, satu saat kelak engkau akan ditanda dan diketahui orang lain keberadaanmu. Setelah itu dia membawa alat tenunannya dan berjalan ke tengah danau sampai tidak terlihat lagi dan menjadi makhluk penghuni danau atau Sombaon Boru Naintang. Setelah itu Naibaho Hutaparik mengambil anak yang ditinggalkan Boru Naintang tadi dan mengasuhnya. Akhirnya orang mengetahui bahwa Boru Naintang mempunyai anak dari hasil perbuatannya dengan itonya Ina Naiborngin. Orang pun penasaran teman, ingin tahu dan bertanya di mana keberadaan anak tersebut dan bagaimana rupanya. Hutaparik selalu menyembunyikan keberadaan anak itu dan berkata kepada orang lain, artinya teman, buat apa kalian mengetahui itu? Sejak itu muncullah panggilan atau nama Tandaon dan kemudian menjadi Tindaon, yang kemudian hari dikenal dengan nama atau marga si Tindaon. Peristiwa ini